Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sebagai Fahmi Maulana Ardiansyah, mewakili tim penulis dari Prodi Statistika dan Sains Data, Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika IPB University. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil riset kami yang berjudul Pemodelan Kasus Demam Berdarah Dengue tahun 2025 di Jawa Timur menggunakan regresi binomial negatif Bayesian. Demam berdarah dengue atau DBD masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Timur, dengan keanekaragaman lingkungan dan demografi yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Jumlah kasus DBD yang tercatat biasanya tergolong data cacah yang nilainya dapat mengalami variabilitas antar wilayah yang relatif tinggi karena adanya perbedaan kepadatan penduduk, akses layanan kesehatan, dan kondisi lingkungan. Variabilitas tersebut dapat menyebabkan masalah overdispersi, yaitu kondisi di mana varians melebihi rata-rata, sehingga melanggar asumsi ekuidiversi pada model regresi Poisson klasik. Oleh karena itu, diperlakukan pemodelan statistik yang lebih tepat untuk menangkap karakteristik distribusi data kejadian DBD secara akurat. Pemodelan data cacah umumnya menggunakan Generalized Linear Models atau GLM, khususnya regresi Poisson, yang mengasumsikan bahwa nilai rata-rata sama dengan nilai varians dari data tersebut. Sebagai alternatif, regresi binomial negatif dapat diterapkan untuk menangani data cacah yang mengalami overdispersi. Penelitian sebelumnya berfokus pada prediktor yang berbatas atau konteks kasus yang berbeda. Pada sebagian penelitian dilakukan pada wilayah yang berbeda. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perubahan demografi, lingkungan, dan layanan kesehatan dalam regresi Bayesian binomial negatif untuk memodelkan kasus DBD di Provinsi Jawa Timur. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus pada prediktor yang terbatas atau konteks kasus yang berbeda, penelitian ini menggabungkan peubah-peubah konferensif seperti jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, kepadatan penduduk, akses sanitasi layak, jumlah kejadian banjir, dan lain sebagainya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penularan DBD serta meningkatkan akurasi model dalam menangani data yang mengalami overdispersi. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk memodelkan jumlah kasus DBD dan mengidentifikasi faktor signifikan menggunakan metode Bayesian dengan teknik MCMC, sehingga diharapkan menghasilkan estimasi yang robust serta mendukung pengembangan model epidemiologi dan kebijakan pengendalian DBD di masa mendatang. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik melalui laporan Provinsi Jawa Timur dalam angka 2025. Unit analisis dan penelitian ini adalah 38 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, sehingga data bersifat cross-seksional. Data terdiri dari satu variabel respon dan 9 dan 10 prediktor sebagai berikut. Tahap pra-pemrosesan data dilakukan meliputi pemeriksaan multikolinialitas, feature engineering untuk mengatasi multikolinialitas dan standarisasi dengan skala Z-score demi kelancaran algoritma MCMC nantinya. Penelitian ini melalui 5 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, persiapan dan pra-pemrosesan data. Kemudian pemodelan regresi Poisson Bayesian, kemudian pemodelan regresi binomial negatif Bayesian, kemudian komparasi model, dan yang terakhir inferensi posterior serta interpretasinya. Pada tahap persiapan dan pra-pemrosesan data, ditemukan variabel jumlah sarana kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan memiliki nilai VIF yang sangat tinggi, yang mengindikasikan keberadaan multikolinialitas. Kondisi ini ditangani dengan future engineering, yaitu membuat variabel baru bernama rasio nakes-vaskes, sehingga akhirnya seluruh variabel memiliki nilai VIF baru yang kurang dari 10 dan mengindikasikan bahwa data siap untuk dimodelkan. Permodelan regresi Poisson Bayesian dilakukan dengan library BRMS di R yang mengisyaratkan penggunaan algoritma Markov Chain Monte Carlo No U-turn Sampler atau MCMC NUTS. Prior yang digunakan adalah prior flat, yaitu non-informatif prior dari sebaran uniform. Tahap 2 ini menghasilkan model Poisson Tahap 2 ini menghasilkan model Poisson Bayesian yang konvergen dengan baik yang ditandai dengan nilai RH sama dengan 1 untuk semua variabel. Adapun posterior predictive check atau PCC plot menunjukkan bahwa distribusi simulasi posterior belum sepenuhnya mengikuti data observasi, terutama pada tingkat variansi data. Hal ini mengindikasikan adanya overdispersi. Oleh karena itu, analisis dilanjutkan dengan menggunakan regresi binomial negatif Bayesian yang lebih fleksibel terhadap overdispersi. Pemodelan binomial negatif Bayesian dilakukan dengan library bahasa pemrograman dan prior yang sama dengan model Poisson Bayesian. Tahap 3 ini menghasilkan model binomial negatif yang konvergen dengan baik ditandai dengan nilai RH sama dengan 1. Hasil PCC menunjukkan bahwa distribusi simulasi posterior mendekati data observasi sehingga dapat dikatakan bahwa model memiliki kecocokan yang baik terhadap data kali ini. Hal ini menunjukkan bahwa regresi binomial negatif mampu mengakomodasi variasi data yang lebih besar.
sehingga model layak digunakan sebagai model akhir untuk pemodelan jumlah kasus DBD pada penelitian ini. Komparasi dari dua model tersebut tentu tidak cukup dengan melihat grafik PCC saja. Kami juga melakukan perhitungan LOCV dan LOWITS. Hasil perbandingan LOCV menunjukkan bahwa model binomial negatif mengatasi mengatasi model hasil perbandingan LOCV menunjukkan bahwa model binomial negatif menunjukkan performa yang lebih baik daripada model Poisson dengan nilai ELPDF 0,0 dan SEDF 0,00. Perhitungan Elowitz menunjukkan bahwa berdasarkan set data yang dianalisis, model binomial negatif lebih disarankan dengan bobot sama dengan satu. Hal ini berarti model binomial negatif akan memberikan performa yang lebih baik daripada model Poisson untuk set data dalam kemungkinan 100%. Uji signifikansi dengan pendekatan Bayesian juga kami sertakan dalam penelitian ini. Dalam tabel ini, jika rentang 95% dari kredibel interval dari suatu prediktor tidak melewati angka 0, maka kita yakin 95% bahwa prediktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah kasus DBD. Adapun, berdasarkan ekstraksi parameter, hanya intercept yang tidak memuat nilai 0. Oleh karena itu, kita 95% yakin bahwa setiap variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kasus DBD. Berikut adalah nilai dari transformasi balik parameter koefisien regresi untuk masing-masing beta variabel prediktor yang asalnya dari transformasi z-score. Pada tabel ini, akses sanitasi layak memiliki nilai rata-rata penduga sebesar 0,981. Hal ini berarti secara estimasi titik, setiap peningkatan 1% ketersediaan akses sanitasi layak diasosiasikan dengan penurunan ke jumlah kasus DBD sebesar 3,19% yang berasal dari satu dikurangi 0,9681. Namun, karena intervalnya membentang dari antara 0,927 hingga 1,124, yaitu melintasi angka 1,00, efek penurunan ini tidak dipastikan secara statistik. Koefisien dari variabel lainnya juga dapat diinterpretasikan dengan cara serupa. Kemudian kami juga menghitung Bayesian R-square beserta interval kredibilitasnya untuk menyimpulkan seberapa besar varians kasus DBD antar kota kabupaten yang mampu dijelaskan oleh model. Hasilnya, model binomial negatif Bayesian mampu menjelaskan 41,87% keragaman data. Berikut kami sertakan juga plot prediksi versus aktual jumlah kasus DBD untuk setiap kabupaten atau kota di Jawa Timur. Titik biru menandakan nilai prediksi, garis silang merah menandakan nilai aktual, dan garis biru muda yang lebar menandakan daerah yang termasuk dalam salang kredibel 95% dari kota tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah model Poisson Bayesian menunjukkan adanya overdispersi sehingga kurang sesuai untuk memodelkan jumlah kasus DBD di Jawa Timur. Di sisi lain, model binomial negatif Bayesian berhasil mengatasi overdispersi dan menunjukkan konvergensi MCMC yang baik. Kemudian berdasarkan nilai LOCV dan LOWITS, model binomial negatif Bayesian memiliki performa prediksi yang lebih baik dibandingkan model Poisson Bayesian. Kemudian model terbaik mampu mengidentifikasi pengaruh variabel prediktor terhadap jumlah kasus DBD serta menghasilkan prediksi yang disertai kredibel interval. Dengan demikian, model binomial negatif Bayesian merupakan pendekatan yang lebih tepat untuk analisis dan prediksi jumlah kasus DBD di Jawa Timur. Berikut adalah daftar pustaka yang kami rujuk. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.